yang saya sukain di panti jompo nih, yang saya sukain di panti jompo, panti jompo itu kita punya banyak teman kerja. Assalamualaikum Besti, balik lagi bersama saya di channel YouTube IHTW. Kali ini saya bakal cerita suka dukanya kerja di panti jompo. Kita nyeritain yang duka dulu ya, soalnya kalau kita ngomongin yang suka-suka dulu di sini itu takutnya orang-orang di luar sana juga nggak tahu keadaan di panti, nggak enaknya di panti, dukanya di panti itu kayak gimana. Oke, saya mau nyeritain dukanya dulu. Di panti jompo itu yang nggak disukaan itu mandiin. Nggak mungkin kan nggak mandi ya, soalnya mandiin juga nggak cuma mandiin satu orang, dua orang, bisa 20, 30, 35 itu bisa. Bahkan kalau panti-panti yang gede itu bisa 40 orang. Dan mandiin itu kalau mandiin itu kalau mandiin terlalu cepat juga salah, nanti dibilangnya nggak bersih. Kalau mandiin terlalu lama nanti juga kita keteteran, karena kita nantinya setelah mandi itu pasti ngasih mereka makan gitu. Nggak enaknya kerja di panti jompo itu kalau ada kesalahan atau terjadi sesuatu pada pasien, itu tanggung jawabnya kita sebagai ngejaga. Itu ngejaganya gimana, bener nggak ngejaganya? Semisalnya pasien ini tuh jatuh, bahkan jatuhnya dia itu ya jatuh karena dia sendiri, itu tetap tanggung jawabnya kita, tetap kita yang kena. Bahkan ada sebagian panti itu ngenain kita denda, kita disuruh bayar berapa buat pertanggungjawaban pasien yang jatuh tadi. Nggak enaknya lagi itu kalau seumpamanya kita nggak bisa bahasa ini. Yang di panti itu kan nggak, atau biasanya kan nggak cuman anak Indonesia, nggak cuman orang Indonesia aja, kadang ada anak Vietnam. Nah kalau seumpamanya kita nggak bisa bahasa itu, kita itu mau komunikasi itu kadang ada salah pahamnya. Nanti kalau udah salah paham, terus kita itu nantinya bakal ada timbul masalah. Nah kalau udah timbul masalah, ini nanti pasti sampai di atasan. Kalau udah sampai di atasan, siapa yang bermasalah itu pasti nanti dikasih libur lebih banyak lah. Kalau libur udah banyak, itu pasti kita udah nggak ngedapetin gaji yang lebih banyak. Itu nggak enaknya. Panti jompo yang nggak disukain lagi itu kalau pas lagi nggak ada orang atau nggak ada karyawan, nggak ada pegawai, jadi mau nggak mau, siap nggak siap, kita harus tetap kerja. Soalnya kalau kita kurang orang, kita nggak bisa libur. Jadi mau nggak mau, badan sakit juga tetap harus kerja. Itu yang nggak disukain juga di panti jompo. Yang nggak disukain di panti jompo itu kita harus tahu karakter pasien kita ngejagain panti jompo itu. Kita ngejagain gak cuma 1 orang, 2 orang, 3 orang, kita itu bisa 7, 8, bahkan ada yang lebih juga. Panti-panti ada sebagian panti juga ada yang lebih ngejaganya, bisa 10 ya kan. Itu tuh kita benar-benar harus paham karakternya mereka sih, maunya mereka tuh apa. Karena ada sebagian pasien itu juga ada yang nggak bisa ngomong, nggak bisa ini, dan ibarat kata yang A yang kepengen gini, B yang pengen gini, C yang pengen gini, itu benar-benar kadang bikin gemes juga. Yang paling nggak saya sukain di panti jompo itu, saya pernah ngalamin nemuin pasien yang bener-bener udah nggak bernafas, nggak bernyawa sama sekali. Di sana kita itu udah bener-bener orang gugup gimana sih, kita harus berusaha buat ngebantuin CPR lah, semua alat itu harus ada di badannya dia. Ditambah lagi kita juga harus ngebantuin buat ngeberangkatin ke rumah sakit, telepon ambulan lah.
tuh suatu pengalaman yang nggak enak banget menurut saya. Karena dari tadi saya ngomongin yang nggak enak terus, masalah di panti jompo. Kalau saya bakal terus ngomong, itu durasi video ini bakal panjang. Terus tadinya teman-teman yang lain niatnya kepengen ke panti jompo, dan ngeliat video saya ini jadi nggak kepengen ke panti jompo lagi. Kayak gitu kan juga nggak enak buat teman-teman yang lainnya. Terus sekarang saya mau cerita yang disukain aja ya, yang enaknya ada di panti jompo. Yang saya sukain di panti jompo, hal yang saya sukain di panti jompo itu nih, kita punya teman kerja. Nah, kalau seumpamanya kita baru pertama kali datang ke Taiwan, terus kita nggak punya pengalaman apa-apa, terus kita ada teman di tempat kerja, itu menurut saya lebih enak, lebih nyaman. Soalnya nanti kalau umpamanya kita nggak tahu apa-apa, kita punya teman buat ngarahin, kita ada teman juga buat belajar bahasa lebih dalam lagi gitu. Terus yang kedua tuh menurut saya jam kerjanya enakan. Terus ini jam kerjanya dari jam 8 pagi ke jam 8 malam, itu yang si pagi. Kalau yang sip malam dari jam 8 malam ke jam 8 pagi. Beda sama yang di PRT yang 24 jam kan, itu bedanya di situ. Terus kita juga punya banyak waktu buat istirahat kan. Kita setelahnya setelahnya pulang dari kerja, kita bisa kemana aja yang kita mau. Tapi ada sebagian panti ya nggak ngizinin pegawainya atau perawatnya itu keluar masuk panti. Maksudnya itu ya boleh keluar, paling ada batas-batasannya tertentu. Tapi alhamdulillah panti saya ini ngizinin pegawainya kemana aja. Yang penting jam kerja itu udah ada di panti. Terus kalau udah siapan ya terserah kamu mau ngapain, itu terserah. Boleh nginep juga. Terus yang ketiga kita boleh libur Sabtu Minggu juga kita boleh libur. Kalau kepengennya kita Sabtu Minggu ya kita tinggal ngomong aja ke atasan, kita kepengen liburnya Sabtu Minggu, pasti diizinin. Kalau semuanya kita nggak ngomong itu kayaknya kalau libur panti itu nggak wajib Sabtu Minggu ya. Tapi kalau semuanya kita ngomong ke atasan kita kepengen libur Sabtu Minggu, mereka pasti bikinin jadwal buat kita. Itu enaknya. Terus liburnya itu bisa sebulan, panti jompo ya, liburnya itu bisa sebulan 6 kali 4 kali ya, tergantung juga ya pantinya. Terus yang apa lagi ya yang enaknya ya, gaji panti jompo menurut saya lebih gede ya daripada perumahan. Jadi menurut saya itu saya suka, itu yang saya sukain. Tapi gaji juga tergantung krus ya. Kalau mau krusnya tinggi ya kayak yang video kemarin, gaji saya bisa 20 juta dah, kayak gitu kayaknya yang saya sukai. Oke Besti, video saya ini pengalaman saya selama kerja di panti jompo Taiwan, dari yang saya nggak sukain sampai yang saya sukai. Terus kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terus tungguin video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.